السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ثم إلى كافة أولياء الله من ولي وولي من مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحرها أينما كانوا وكانت أرواحهم سيد الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وسيدنا الحبيب حسن بن أحمد بهارون وسيد محمد بن علوي المالكي وجميع مشايخنا ومعلمينا في الدين ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمنك وبالعلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat keistiqomahan kita, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama berada di masjid yang kita cintai, beriktikaf dan mengikuti kajian setiap malam Rabu, yaitu pembacaan tafsir Jalalain, di mana malam hari ini kita akan membahas tafsir Jalalain dari ayat keberapa ini ayatnya ini? Ayat keberapa ini? Ayat keempat ya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat keempat ini Allah berfirman, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunzira, dan Allah memberikan peringatan. Allah memberikan peringatan, ancaman. Alladzina, kepada orang-orang atau kepada mereka, qalu, mereka yang berkata, memberikan ancaman kepada mereka yang berkata atau yang menyatakan ittakhadallahu walada, bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Allah memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang menyatakan bahwa Allah atau Tuhan itu punya anak. Ma lahum bihi, tidaklah mereka yang mengatakan Tuhan itu beranak, bihi, dengan perkataannya tersebut, min ilmin, mereka itu tidak berdasarkan ilmu, mereka itu tidak punya pengetahuan tentang ketuhanan. Wala liabaihim, dan tidaklah mereka itu, dan tidaklah nenek moyang mereka yang mereka ikuti perkataannya, nenek moyang mereka, keturunan mereka, bapak mereka itu juga tidak punya ilmu sama sekali tentang ketuhanan. Ay min qablihim, sebelum generasi mereka, al-qailina lahu, yang pernah memberikan pernyataan tersebut kepada generasi berikutnya. Jadi Allah memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada orang-orang yang menganggap Tuhan itu punya anak. Ini adalah pelajaran di dalam agama Islam, tidak menyinggung kepada agama lain. Ini prinsip yang ada di dalam agama Islam, di mana Allah memberikan ancaman kepada orang yang punya anggapan, punya pendapat, punya kepercayaan bahwasanya Tuhan itu punya anak. Hal itu sudah ditegaskan di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Allahus samad, Allah itu tempat bergantungnya semua manusia, semua makhluk hidup, tempat mengadu, tempat memohon segala apa yang dihajatkan di dalam dirinya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang menyamai kedudukannya, kebesarannya
tidak akan ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada sebagian manusia yang mempunyai anggapan bahwasanya Tuhan itu punya anak, maka Allah memberikan ancaman yang sangat keras sekali. Ucapan atau prinsip pendapat dari mereka yang mengatakan Tuhan itu punya anak, pada hakikatnya mereka berkata tanpa didasari oleh ilmu, tanpa riset, tanpa pertimbangan apakah pendapatnya itu sesuai dengan logika, sesuai dengan kenyataan, atau bagaimana. Hal itu kan sudah pernah dipatahkan oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam ketika kaumnya menyembah patung. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan tentang bagaimana logika berpikir seseorang kepada Tuhan. Ketika para kaumnya itu menyembah patung yang begitu banyak, kemudian ada patung yang paling besar. Saat kaumnya itu punya acara, punya perayaan, mereka meninggalkan kampungnya, diam-diam Nabi Ibrahim tidak ikut, kemudian mendatangi tempat di mana kaumnya itu biasa menyembah patung. Akhirnya dengan kapaknya itu patung-patung yang kecil dihancurkan. Kemudian kapak itu digantung di patung yang paling besar. Sengaja tidak dihancurkan dan sengaja dibiarkan begitu saja. Ketika kaumnya pulang, kemudian pimpinannya mengatakan, siapa yang menghancurkan patung ini? Akhirnya selidik punya selidik, sebagian mengatakan ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Akhirnya dipanggillah Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim mengatakan, tidak. Bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan ini bisa jadi patung yang paling besar itu, karena dia sendiri yang masih utuh, yang lain sudah hancur. Terbawa oleh permainan logika Nabi Ibrahim, akhirnya mereka dengan tanpa sengaja secara otomatis mengatakan, mana mungkin patung bisa menghancurkan teman-temannya, dianya sendiri tidak bisa bergerak. Akhirnya Nabi Ibrahim baru memasukkan pelajaran tentang ketuhanan kepada mereka. Kalau mereka nggak bisa apa-apa, terus kenapa kamu sembah? Gitu. Itu cara berlogika di dalam memberikan pemahaman ketuhanan kepada orang-orang yang tidak faham tentang siapa itu Tuhan. Jadi orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak, mereka itu dinyatakan oleh Allah bahwasanya mereka sama sekali tidak punya ilmu tentang ketuhanan. Ma lahum bihi min ilmin. Sama sekali mereka itu berbicara ketuhanan tapi tidak faham tentang ketuhanan. Wala li abaihim. Kalaupun dia mengatakan saya ini dapat ilmu atau saya ini mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang saya, maka dijawab oleh Allah, wala li abaihim. Begitu juga nenek moyang mereka yang mereka ikuti juga tidak punya ilmu tentang ketuhanan.
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, terlalu besar perkataan yang keluar dari mulut mereka. Iyyaquluna illa kadziba, semua yang diucapkan itu bohong adanya. Semua yang dia ucapkan itu bohong semua. Yang diucapkan tentang ketuhanan itu bohong semua. Jadi kalau ditelusuri tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan yang beranak, kalau ditelusuri dan dikejar terus, mereka lama-lama tidak akan bisa menjawab. Beda dengan kita. Tuhan kita adalah Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh yang ada. Sesuatu yang ada diciptakan oleh yang maha ada. Yang maha ada itu adalah Allah. Fala'allaka bakhi'un. Yang tadi itu masih menyambung tentang ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Karena Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau berbuat baik. Dan juga memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Dan memberikan ancaman kepada orang yang mengatakan Tuhan itu beranak. Lalu di sini dilanjutkan ayat berikutnya, fala'allaka, boleh jadi, maka boleh jadi engkau ini wahai Muhammad bakhi'un nafsaka, menyakiti dirimu sendiri. Dirimu itu merasa terzolimi, merasa sedih, ala asarihim, atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika diajak untuk beriman tapi tidak mau. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Engkau akan merasa sedih, merasa terpukul ketika mendapati in lam yu'minu, apabila mereka itu tidak mau beriman bihadzal hadisi, dengan firman ini, yaitu Al-Quran, asafa, sebagai bentuk keprihatinan, ghaidan wa huznan minka. Jadi Nabi itu sangat bersedih sekali kepada orang yang tidak mau beriman. Bukan marah Nabi. Ketika orang menolak ajarannya, itu Nabi tidak marah, tapi Nabi bersedih. Bahkan Nabi itu sampai merasa sakit. Sakitnya itu bukan karena marah, tapi sakit itu karena merasakan ini orang kenapa tidak diajak beriman tapi tidak mau. Kenapa orang ini mau diselamatkan tapi kok menolak? Kenapa orang ini mau diajak mendapatkan keridhaan Allah tapi justru tidak mau? Nabi justru bersedih di situ.
kesedihan yang digambarkan, yang dirasakan oleh Nabi itu diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Lihirsika ala imanihim. Kenapa sampai bersedih? Karena Nabi itu sangat mengharapkan ala imanihim, atas keimanan dari mereka semua. Makanya Nabi itu dalam ayat terakhir nanti ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, sangat getol sekali kepada kalian, mengajak untuk berbuat baik. Begitu juga karena begitu bersemangatnya untuk mengajak orang beriman, sampai-sampai ketika ada orang yang tidak mau beriman, Nabi merasa sedih. Bahkan kalau bisa Nabi itu mau menanggung apa yang akan dirasakan oleh orang tersebut. Nah, ini bentuk dari kecintaan Nabi kepada hamba Allah. Kita punya cinta kepada saudara, kepada orang lain, itu masih belum seberapa dibanding cintanya Nabi. Nabi itu mengatakan, apabila engkau merasakan sakit, la ajidu alamaha fi qalbi, aku akan merasakan apa yang engkau rasakan itu di dalam hatiku. Kamu sakit, yang kamu rasakan itu ada juga di dalam hatiku. Itu Nabi. Jadi Rasulullah itu melihat hamba, melihat sahabatnya, melihat saudaranya merasakan sakit, Nabi juga ikut sakit. Itu namanya cinta yang luar biasa. Kalau kita belum sampai seperti itu, kalau pengen merasakan hal seperti itu, barangkali seorang ayah atau orang tua ketika melihat anaknya sakit, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi kita, percobaan lah, bagaimana rasanya mencintai orang sampai kita merasakan sakit yang diderita oleh orang yang kita cintai. Yang paling enak ketika melihat anak sakit. Ketika melihat anak sakit itu kita merasakan, ketika anak itu panas, kita merasakan anak itu panas, kita pun merasa sakit. Tapi itu masih belum seberapa. Tapi kalau Nabi itu merasakan betul yang dialami oleh sahabatnya, Nabi merasakan. Makanya Nabi itu disebut sebagai rahmah, orang yang membawa rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Adanya Nabi itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Alam semesta itu tidak hanya berisi orang yang beriman, tapi juga berisi orang yang tidak beriman. Dari manusianya, dari hewannya, tumbuh-tumbuhannya, jinnya, semuanya itu mendapatkan rahmat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang akan mendapatkan rahmat dari Allah kalau dia bisa merahmati alam semesta.
dalam hadis musalsal bil awwaliyah. Jadi kalau orang mendapatkan hadis musalsal pertama kali, maka dia akan mendapatkan hadis musalsal bil awwaliyah. Di situ disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna, orang yang berbelas kasih, orang yang berkasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka berbelas kasih akan dikasihi oleh Rahman, oleh zat yang maha rahman, oleh zat yang maha penyayang. Bagaimana orang yang berkasih sayang itu? Irhamu man fil ardi. Sayangilah semua yang ada di bumi. Irhamu man fil ardi. Kalau man di sini bisa masuk manusianya, masuk hewannya, masuk tumbuh-tumbuhannya juga masuk. Tapi kalau irhamu ma fil ardi, kalau ma berarti itu benda, manusianya tidak masuk. Jadi beda antara man sama ma. Kalau dalam dasar bahasa Arab itu ma hadza, apa ini? Ini menunjukkan benda, pakainya ma. Tapi kalau menunjukkan siapa, pakainya man. Man hadza, siapa ini? Irhamu man fil ardi. Sayangilah siapa saja yang ada di atas muka bumi. Jadi man di sini bisa masuk manusia, bisa masuk hewan, bisa masuk tumbuh-tumbuhan. Irhamu man fil ardi. Sayangilah segala yang ada di bumi, yarhamkum, maka akan menyayangi engkau. Man fis sama, zat yang mana kasih sayangnya itu memenuhi langit. Jangan diartikan akan disayangi oleh zat yang ada di langit, jangan. Karena kita selaku ahlu sunnah wal jamaah tidak berpendapat bahwasanya Allah itu bertempat. Allah itu tidak bertempat. Kalau bertempat berarti makhluk. Dan Allah bukan makhluk. Allah adalah Khalik, pencipta makhluk. Maka ketika kita dihadapkan pada lafaz yarhamkum man fis sama, maka yang kita terjemahkan adalah akan menyayangi engkau man fis samai, zat yang rahmatnya memenuhi langit. Karena di sana para malaikat berkumpul, tempatnya malaikat. Yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi ketika orang itu bisa berkasih sayang dengan sesama, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, maka ini menjadi wasilah bagi orang itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cirinya orang yang dikasihi Allah selain berkasih sayang adalah orang yang bisa menebarkan kasih sayang dalam bentuk mudah memaafkan orang lain. Inna abdala ummati, sesungguhnya wali-wali abdal. Jadi wali itu ada beberapa tingkatan. Ada wali aktob, autad, nujaba, ada namanya wali abdal.
Wali abdal itu inna abdala ummati, sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku itu tidak mendapatkan derajatnya itu bikasratis sholah walasiyam. Mereka itu mendapatkan derajat kewalian bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, walakin bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus. Mereka itu mendapatkan kewalian, derajat kewalian itu karena bisalamatis sudur, bisakhawatin nufus wa salamatis sudur. Sakhawatin nufus itu jiwa yang dermawan. Sakhawatin nufus, jiwa yang dermawan, orang yang gampang ngasih sesuatu kepada orang lain. Gak harus diminta baru ngasih orang, tapi gak diminta pun dia ngasih orang lain. Itu namanya sakhawatun nufus. Jadi orangnya itu royal, dermawan. Apa yang dia kasih, apa yang dia punya, kalau memang dibutuhkan oleh orang lain, dia mau memberikannya. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan. Umpama kita ngasih makan ke hewan-hewan yang ada di sekitar kita, kayak kucing, kadang kita melihat itu. Kalau pagi itu kita kadang melihat ada orang, dia mau bela-belain datang ke pinggir jalan bawa makanan kucing. Dia ngasih kepada kucing-kucing yang ada di jalanan. Kita lihat itu adalah bagian dari sakhawatin nufus. Kecintaan dia kepada hewan itu menggambarkan bahwasanya dia itu punya rasa kasih sayang yang luar biasa. Dia mau keluar dari rumahnya, bahkan naik motor, bawa makanan kucing, kemudian dikasihkan kepada hewan-hewan atau kucing-kucing tersebut, sambil ditungguin. Bukan ditinggal, dikasih makan kemudian ditinggal, enggak, ditungguin. Ini adalah contoh tentang bagaimana praktek sakhawatin nufus, rasa kasih sayang, jiwa yang dermawan. Apalagi itu kita praktekkan kepada manusia, maka luar biasa. Kepada hewan saja luar biasa, apalagi kepada manusia. Makanya sakhawatun nufus ini, dermawannya seseorang kepada saudaranya, bisa menghantarkan dia menjadi seorang wali. Walaupun nggak banyak sholat, walaupun nggak banyak puasa, sering ngasih orang, walaupun cuma sedikit seadanya, tapi dia sering. Dan mengasihinya itu karena ada unsur cinta, kasih sayang. Bukan karena pengen dipuji, bukan pengen mendapatkan balas budi, bukan, tapi karena didasari kecintaan. Sakhawatun nufus. Kemudian salamatus sudur, hati yang bersih. Orangnya dermawan, hatinya bersih. Ini dua-dua ini kalau terkumpul dalam diri satu orang, maka ini orang bakalan cepat jadi wali. Gak harus muter tasbih kebanyakan, gak harus puasa setiap hari, gak harus bangun malam. Sifatnya dia dermawan, hatinya bersih. Maka dua hal ini bisa menghantarkan manusia menjadi seorang wali atau kekasih Allah. Bagaimana salamatus sudur? Dia itu akan membersihkan hatinya dari hal-hal yang bisa mengotorinya.
Dia menghindarkan diri dari iri dengki kepada saudaranya. Kenapa orang itu iri? Karena dia benci. Coba kalau dia sayang kepada saudaranya, tidak bakalan dia iri. Jadi obatnya orang iri itu karena ada rasa benci. Coba kebencian itu dirubah dengan rasa cinta, maka hilang sendiri dengki, iri dengki di dalam hatinya. Kemudian salamatus sudur itu juga ujub, riya, sombong, itu semua yang ada di dalam diri dia hilangkan itu semua. Maka kedermawanan dan kesucian hatinya, kebersihan hatinya inilah akan menjadi wasilah orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipraktekkan oleh orang-orang zaman dahulu. Saya punya guru itu namanya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharu, pimpinan pondok pesantren Darul Lughah wal Da'wah. Zaman dulu beliau itu termasuk seorang habib, seorang ulama yang disegani. Cuma beliau itu tidak pernah berpenampilan yang mewah kayak orang-orang itu. Kemana-mana pakai peci biasa. Ke Jakarta sering, ke Jakarta itu pakai peci biasa. Kalau ke Jakarta itu biasanya mampir ke rumah wali santri. Tidak pernah nginep di hotel. Jadi umpama ke Jakarta itu beliau itu akan nginep di rumahnya wali santri. Di Bekasi ada, di Jakarta ada. Jadi bukan numpang. Jadi beliau itu lebih senang nginep di tempat yang ada hubungan dengan beliau. Kayak wali santri itu kan ada hubungan dengan beliau. Beliau itu kalau malam kalau di Bangil itu, beliau kalau malam ngajak supirnya itu diajak kalau malam itu keliling kota Bangil sambil membawa uang 5.000-an dulu. Uang 5.000-an satu tas gitu. Kalau di sana itu masih banyak tukang becak. Di pinggir-pinggir jalan itu tukang becak lagi tidur. Itu didatengin sama beliau, dikasih duit. Yang lagi tidur dikasih duit. Sampai habis. Kalau Bangil sudah dikasih semua tapi belum habis, itu bisa jalan sampai ke Sidoarjo. Duit di tas ini masih belum habis, dilanjutkan perjalanan sampai ke Sidoarjo. Dan itu bukan sekali dua kali. Hampir beberapa malam beliau melakukan hal-hal seperti itu. Beliau kalau dimarahin orang, umpama ada orang yang komplain sama beliau, itu beliau cuma senyum-senyum saja. Sehingga ketika wafat, kemudian putra beliau Habib Zain itu ke Yaman, ketemu sama namanya Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, seorang ulama dan wali besar. Beliau mengatakan kepada putranya bahwasanya ayahmu ini adalah seorang wali abdal. Itu setelah beliau meninggal. Akhirnya ada bisyarah atau kabar gembira dari seorang ulama yang mengatakan bahwasanya orang tuamu itu adalah seorang wali abdal. Hal itu tidak asing, tidak aneh, karena beliau itu sangat penyayang. Bahkan ketika malam mendengar ada kucing yang kayak semacam merintih gitu, merintih terus,
Dilihat ternyata ada seekor kucing yang air susunya tidak bisa keluar, sehingga merasakan sakit yang luar biasa. Jadi bengkak susunya itu disedot sama beliau, disedot, dikeluarin, sampai itu kucing tidak merasa kesakitan lagi. Kemudian dilepaskan. Dan termasuk nasihat beliau, jangan sembarangan membuang air. Kalau ingin membuang air, carilah yang ada tumbuhannya. Itu kan biasanya kita sepele itu, buang-buang air kan biasa. Tapi beliau itu kalau buang air, cari yang ada tumbuhannya, sehingga air yang terbuang itu tidak sia-sia, bisa dimanfaatkan, diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, itulah namanya rahmah. Makanya orang-orang yang punya salamatus sudur, kebersihan hati, wasakhawatun nufus, dan kedermawanan, ini adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang rahmah, yang menebarkan kasih sayang kepada sesama. Ini saja yang barangkali saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.